Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jihan Fauzia Fahrani, kelas 11 IPA 1, Mapel Biologi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari ulangan harian biologi. Pertama, kanker sel plasma. Gejala dari kanker sel plasma seperti apa? Apa penyebab adanya kanker sel plasma? Kanker sel plasma. Kanker sel plasma adalah jenis sel darah putih dalam sumsum tulang. Dengan kondisi ini, sekelompok sel plasma menjadi bersifat kanker dan berlipat ganda. Penyakit ini dapat merusak tulang, sistem kekebalan tubuh, ginjal, dan jumlah sel darah merah. Sel plasma adalah salah satu jenis sel darah putih yang berfungsi untuk membentuk antibodi multiple myeloma atau kanker plasma. Ini merupakan salah satu jenis kanker darah. Multiple myeloma adalah jenis kanker darah yang terjadi karena sel plasma berubah menjadi ganas dan berkembang biak tidak terkendali. Kurang dari 150.000 kasus per tahun Indonesia. Perawatan dapat membantu, namun penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Membutuhkan diagnosis medis, selalu memerlukan uji atau pencitraan laboratorium. Gejala kanker sel plasma: lebih mudah mengalami patah tulang, lebih mudah mengalami penyakit infeksi, tangkai kaki terasa lemah sehingga mati rasa atau kebas, mudah timbul memar di kulit, mimisan atau gusi berdarah, mual dan muntah, tidak nafsu makan, berat badan menurun drastis, anemia, sakit perut dan sembelit, sering merasa lelah dan lemas tanpa diketahui sebabnya, sakit kepala, pandangan kabur, menjadi linglung dan kebingungan. Penyebab kanker sel plasma. Multiple myeloma terjadi saat sel plasma abnormal myeloma di sumsum tulang tubuh dan berkembang dengan sangat cepat, serta merusak sel-sel sehat seperti sel darah merah, sel darah putih, dan keping darah yang ada di sekitarnya. Dalam keadaan normal, sel-sel plasma akan menghasilkan antibodi yang berfungsi melindungi tubuh protein M. Saat sel-sel plasma menjadi myeloma, antibodi yang diproduksi tidak bekerja sebagaimana mestinya. Protein M akhirnya menumpuk dan merusak beberapa organ seperti ginjal, tulang, dan sistem saraf. Penyebab multiple myeloma belum diketahui secara pasti, namun kondisi ini sering dikaitkan dengan MGUS atau monoclonal gammopathy of undermined significance. Sekitar 1 dari 100 orang yang menderita MGUS diperkirakan akan mengalami multiple myeloma. Ada beberapa faktor resiko yang menjadikan seseorang lebih berpotensi mengalami multiple myeloma, antara lain berjenis kelamin pria, berusia di atas 60 tahun, memiliki keluarga dengan riwayat multiple myeloma atau MGUS, mengalami kelebihan berat badan atau obesitas, memiliki riwayat paparan radiasi seperti radioterapi, mengalami gangguan sistem imun, memiliki riwayat paparan atau kontak dengan bahan kimia, misal pada pekerja minyak. 2. Teknologi stem cell. Apa manfaat teknologi stem cell? Gambar metode teknologi stem cell. Terapi stem cell ini merupakan teknologi kedokteran yang menjadi harapan untuk menyembuhkan berbagai penyakit yang awalnya sulit disembuhkan dengan metode konvensional. Salah satunya adalah menyembuhkan kanker darah. Selain hasilnya yang menjanjikan, resiko terapi ini juga minim sehingga semakin banyak dicari. Manfaat teknologi stem cell. Manfaat stem cell untuk mengembalikan keremajaan sel. Regenerasi sel ini berfungsi untuk mengembalikan stamina dan peremajaan tubuh sehingga tampak awet muda, serta bisa untuk menyembuhkan penyakit. Stem cell sama dengan sel yang belum sempurna, terdiri dari muscle cell, intestinal cell, liver cell, cardiac cell,
nervous cell, blood cell. Dan itulah gambaran stem cell. 3. Benarkah sistem imun tubuh kita dapat menyerang sel-sel sehat pada tubuh? Jelaskan 6 penyakit yang sistem imun tubuh menyerang sel-sel sehat pada tubuh. Sistem imun pada dasarnya merupakan sistem perlindungan yang ada di dalam tubuh manusia. Dalam istilah lain, sistem imun sering juga disebut sebagai sistem kekebalan tubuh. Fungsi utama sistem ini adalah menangkal radikal bebas yang dapat menyerang dan menimbulkan berbagai macam penyakit. Bila sistem imun atau sistem kekebalan tubuh berfungsi baik, tubuh Anda tidak akan mendapat proteksi yang semestinya. Sebagai akibatnya, Anda akan mudah jatuh sakit karena rentan terserang berbagai macam patogen, termasuk bakteri dan virus. Dalam tubuh manusia, sistem imun terbagi menjadi beberapa tipe, di antaranya sistem imun bawaan. Sistem imun yang terbentuk sejak kita lahir merupakan garis pertahanan pertama untuk melawan patogen. Contoh sistem imun bawaan yakni kulit dan selaput lendir pada tenggorokan dan usus. Sistem imun adaptif. Sistem imun ini terbentuk setelah Anda mendapatkan vaksinasi atau saat tubuh terancam penyakit. Sistem imun adaptif membangun berbagai antibodi yang mampu membedakan berbagai jenis patogen. Sistem imun pasif sering disebut juga sebagai sistem imun pinjaman di mana antibodi seseorang dipinjamkan ke individu lainnya. Contohnya, sistem imun yang didapatkan bayi dari plasenta ibu sebelum lahir dan dari ASI setelah lahir. Penyakit autoimun adalah penyakit yang terjadi akibat sistem kekebalan tubuh atau sistem imun menyerang sel-sel sehat dalam tubuh Anda sendiri. Berikut ini merupakan jenis-jenis penyakit autoimun yang umum terjadi. 1. Rematik. Rematik atau radang sendi merupakan penyakit autoimun yang menyerang sendi. Sistem kekebalan tubuh menghasilkan antibodi yang menempel pada lapisan sendi, sehingga sel imun menyerang sendi dan menyebabkan radang, pembengkakan, dan nyeri. Orang dengan rematik biasanya merasakan gejala seperti sendi sakit, kaku, dan bengkak, sehingga dapat mengurangi geraknya jika tidak diobati. Rematik dapat menyebabkan kerusakan sendi permanen secara bertahap. 2. Lupus. Lupus atau lupus eritematosus sistemik dapat terjadi saat antibodi yang dihasilkan tubuh menempel pada jaringan di seluruh tubuh. Beberapa jaringan yang umumnya terkena lupus adalah ginjal, paru-paru, sel darah, saraf, kulit, dan sendi. Orang dengan lupus dapat mengalami gejala seperti demam, berat badan turun, rambut rontok, kelelahan, ruam, nyeri atau bengkak pada sendi dan otot, sensitif terhadap sinar matahari, sakit dada, sakit kepala, dan kejang. 3. Psoriasis. Psoriasis merupakan penyakit yang disebabkan oleh pertumbuhan sel kulit baru yang sangat cepat sehingga menumpuk di permukaan kulit. Penyakit ini menyebabkan kulit menjadi kemerahan, lebih tebal, bersisik, dan terlihat seperti bercak putih perak. Selain itu juga dapat menyebabkan gatal dan nyeri pada kulit. 4. Penyakit radang usus. Sistem kekebalan tubuh yang menyerang lapisan usus disebut dengan penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease atau IBD, karena dapat menyebabkan radang kronis pada saluran pencernaan. Penyakit ini dapat muncul dengan gejala diare, pendarahan pada dubur, buang air besar yang mendesak, sakit perut, demam, berat badan turun, dan kelelahan. 5. Diabetes mellitus tipe 1. Penyakit ini disebabkan oleh antibodi sistem imun yang menyerang dan menghancurkan sel penghasil insulin atau hormon yang dibutuhkan dalam mengontrol kadar gula darah di pankreas. Akibatnya, tubuh tidak bisa menghasilkan insulin, sehingga kadar gula darah Anda menjadi tinggi. Gula darah yang terlalu tinggi ini kemudian dapat memengaruhi penglihatan, ginjal, saraf, dan gusi Anda. Penderita diabetes mellitus tipe 1 membutuhkan suntikan insulin secara rutin untuk mengontrol penyakitnya agar tidak bertambah parah. 6. Sklerosis ganda.
Multiple sklerosis atau sklerosis ganda adalah penyakit autoimun yang menyerang lapisan pelindung di sekitar saraf. Hal ini dapat menimbulkan kerusakan yang memengaruhi otak dan sumsum tulang belakang. Orang dengan sklerosis ganda dapat menunjukkan gejala seperti kebutaan, koordinasi yang buruk, kelumpuhan, otot menegang, mati rasa, dan lemah. Gejalanya bisa bervariasi karena lokasi dan tingkat serangannya berbeda-beda antar individu. Sekian jawaban ulangan saya hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.